wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Halwa dalam pembelajaran fikih. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita belajar, mari berdoa dulu ya, agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Yuk kita sama-sama berdoa. Angkat kedua tangannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang salat sunnah rawatib. Banyak sekali amalan sunnah yang bisa kita kerjakan untuk menambah pahala ibadah wajib kita. Salah satunya adalah mengerjakan salat sunnah yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bisa kita amalkan, yaitu salat sunnah rawatib. Anak-anak pasti bertanya-tanya, apa sih salat sunnah rawatib itu? Mungkin masih terdengar asing di telinga kalian. Anak-anak mungkin pernah pergi ke masjid atau musola, lalu melihat imamnya belum mulai kok sudah ada yang sholat ya. Bisa jadi mereka sedang sholat sunnah rawatib qobliyah. Ibu guru, apa sih itu salat rawatib qobliyah? Langsung saja yuk simak penjelasannya. Salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang mengiringi salat fardu, dikerjakan sebelum dan sesudah salat fardu. Anak-anak, tahu nggak salat fardu itu apa? Jangan-jangan lupa nih. Salat fardu itu sama dengan salat wajib, yaitu salat duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Kemudian dari waktu pelaksanaannya, salat sunnah rawatib dibagi menjadi dua, yaitu qabliyah dan ba'diyah. Qabliyah artinya dikerjakan sebelum salat fardu. Misalnya kalian akan salat duhur, jadi sebelum salat duhur kalian harus mengerjakan salat qabliyah terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ba'diyah, artinya dikerjakan sesudah salat fardu. Nah, setelah kalian melaksanakan salat fardu, kalian mengerjakan salat sunnah ba'diyah duhur. Jadi urutannya, kalian mengerjakan salat qabliyah zuhur dahulu, lalu setelah itu mengerjakan salat duhur, kemudian mengerjakan salat sunnah ba'diyah zuhur. Hukum melaksanakan salat sunnah rawatib adalah sunnah, yaitu bila dikerjakan mendapat pahala, sedangkan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Tetapi rugi loh jika tidak melakukannya karena tidak mendapatkan pahala. Selanjutnya, salat sunnah rawatib dilaksanakan secara munfarid, artinya secara sendiri-sendiri. Maksudnya tidak dilaksanakan secara berjamaah. Kemudian, bacaan salat sunnah rawatib tidak dinyaringkan. Salat sunnah rawatib dibagi menjadi dua. Yang pertama, salat sunnah rawatib muakkad, artinya sangat dianjurkan. Kenapa sangat dianjurkan? Karena salat sunnah rawatib ini sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, salat sunnah ghairu muakkad, artinya salat sunnah yang tidak dianjurkan karena jarang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada 5 macam salat sunnah muakkad yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Salat sunnah rawatib ghairu muakkad juga terdiri dari yang
pertama 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Nah, anak-anak perlu ketahui bahwa tidak ada salat sunnah rawatib sesudah salat subuh dan asar. Anak-anak bisa perhatikan tabel salat sunnah rawatib berikut. Yang diberi warna kuning itu merupakan jenis salat sunnah rawatib muakkad, sedangkan yang diberi warna merah itu termasuk jenis salat rawatib ghairu muakkad. Nah, anak-anak, niat salat sunnah rawatib seperti apa ya? Salat sunnah rawatib qabliyah dan salat sunnah rawatib ba'diyah niatnya berbeda. Coba anak-anak perhatikan niat salat rawatib berikut. Yang pertama, niat salat sunnah rawatib qabliyah zuhur. Bunyinya usolli sunnataz zuhri rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Yang kedua, niat salat sunnah rawatib ba'diyah zuhur. Bunyinya seperti ini. Usolli sunnataz zuhri rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Selanjutnya, niat salat sunnah qabliyah asar. Bunyinya seperti ini. Usolli sunnatal asri rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Niat salat sunnah rawatib ba'diyah maghrib. Bunyinya seperti ini. Usolli sunnatal maghribi rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Nah, anak-anak, selanjutnya niat salat sunnah ba'diyah isya. Bunyinya seperti ini. Usolli sunnatal isya'i rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Nah, selanjutnya niat salat sunnah rawatib qabliyah subuh. Bunyinya seperti ini. Usolli sunnatas subhi rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Nah, anak-anak, adapun keutamaan salat sunnah rawatib. Yang pertama, menyempurnakan ibadah salat fardu. Yang kedua, dapat menghapus dosa yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, mencegah perbuatan yang buruk. Yang keempat, pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Alhamdulillah, sekian pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Jangan lupa anak-anak rajin belajar dan jaga kesehatan ya. Ibu guru akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.